Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi transformasi perekonomian Indonesia bagian 2. Adapun kelompok kami yang pertama adalah Tri Yulianingsih, yang kedua adalah Roro Diah Puspitasari, yang ketiga Anissa Nuraini Mardini, yang keempat Salis Baiti Nur Andayani, dan yang kelima adalah Izzuddin Fauzan Munif. Adapun agenda atau subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah alokasi permintaan dalam dan luar negeri, yang kedua adalah industri manufaktur, yang keempat adalah perdagangan internasional. Alokasi permintaan dalam negeri. Proses alokasi adalah proses yang merupakan interaksi antara proses akumulasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatkan pendapatan per kapita yang menyebabkan perubahan dalam struktur permintaan domestik, perdagangan internasional, serta produksi. Strukturnya itu investasi domestik, konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, konsumsi makanan, dan konsumsi non-makanan. Pada gambar di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi naik 1,7% selama 9 bulan tahun 2020. Dalam periode tersebut, nilai investasi mencapai Rp611,6 triliun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 861,6 ribu orang. Realisasi investasi terutama didorong penanaman modal dalam negeri senilai Rp309,6 triliun atau naik 9,3%, sedangkan investasi asing senilai Rp301,7 triliun turun menjadi 5,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Waktu terjadi permintaan dalam negeri, rumusnya GDP sama dengan CP ditambah CG ditambah 1 dalam kurung X dikurang M. Produk domestik bruto sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah ditambah 1 dalam kurung ekspor dikurang impor. Pada konsumsi rumah tangga, yang perlu diperhatikan adalah rasio konsumsi makanan terhadap GDP. Menurut hukum Hegel, jika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, akan terjadi peningkatan dalam konsumsi makanan. Namun peningkatan tersebut lebih rendah dari peningkatan pendapatannya. Makin meningkat pendapatan, makin kecil peran kebutuhan makanan. Semakin besar bagian pendapatan yang dipergunakan untuk keperluan makan, rumah tangga tersebut masih tergolong miskin. Terdapat tabel data agregat proses alokasi bahwa investasi domestik meningkat, tetapi pada tahun 2004 sampai 2012 menurun, konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi pemerintah fluktuasi, kemudian proses alokasi permintaan luar negeri pada ekspor barang dan jasa meningkat, impor barang dan jasa meningkat, tetapi pada tahun 2004 sampai 2012 menurun. Kemudian proses alokasi produksi domestik pada nilai tambah bruto menurun, nilai tambah bruto manufaktur meningkat, nilai tambah bruto industri meningkat, dan nilai tambah bruto jasa menurun. Alokasi permintaan luar negeri strukturnya ekspor barang primer, ekspor barang manufaktur, ekspor jasa, dan impor. Untuk penjelasan lebih lanjut, ada pada subbab perdagangan internasional. Alokasi produksi domestik strukturnya itu sektor primer, sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung mencakup sektor perhutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sektor industri merupakan sektor yang menghasilkan sekumpulan bahan mentah, barang, atau jasa yang terkait erat, misalnya industri kayu. Sektor utility merupakan industri jasa, biasanya sektor infrastruktur dan transportasi. Sektor jasa, penyediaan jasa bagi masyarakat. Pada gambar ini, perubahan APBN 2020, Peraturan Presiden 54 tahun 2020, pendapatan negara semula Rp2.233 triliun menjadi Rp1.760 triliun. Belanja negara semulanya itu Rp2.540 triliun menjadi Rp2.613 triliun. Keseimbangan primer semulanya itu minus Rp12,1 triliun menjadi minus Rp517 triliun. Defisit semulanya itu Rp307,2 triliun menjadi Rp852,9 triliun. Pembiayaan anggaran semula Rp307,2 triliun menjadi Rp852,9 triliun. Pada gambar selanjutnya, pada gambar ini, anggaran negara di dunia tangani COVID-19. Sejumlah negara telah menyiapkan stimulus fiskal untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. The Economist memprediksi pandemi menyebabkan ekonomi global merosot hingga minus 2,2% pada tahun 2020. Di antara negara lain, Indonesia, anggaran dalam penanganan COVID-19 masih tergolong kecil, yaitu
Anggaran stimulusnya itu 436,1 triliun rupiah dari 2,5% PDB. Programnya itu percepatan belanja APBN, insentif pajak, penanganan COVID-19, bantuan sosial dan kartu prakerja. Singapura, anggaran stimulusnya itu 688,85 triliun dari 12% PDB. Programnya itu bantuan sosial dan perlindungan pekerja, insentif pajak perusahaan dan pekerja asing, jaminan UMKM. Terus Jerman, anggaran stimulusnya itu 13.125 triliun dari 10% PDB. Programnya itu bantuan dan wirausaha, pinjaman modal dunia usaha, penangguhan pajak perusahaan, subsidi gaji pekerja yang dirumahkan. Amerika Serikat, anggaran stimulusnya itu 32.800 triliun dari 10% PDB. Programnya itu bantuan tunai dan asuransi pekerja informal, pinjaman modal dunia usaha, bantuan fiskal negara bagian, bantuan sektor keuangan, transportasi, dan lainnya. Jepang, anggaran stimulusnya itu 16.308 triliun rupiah atau dari 20% PDB. Programnya itu bantuan tunai rumah tangga, perlindungan pekerja dan pelaku bisnis, pinjaman untuk institusi keuangan, masa tenggang pajak, dan asuransi. Selanjutnya, pada gambar ini, refocusing dan relokasi anggaran dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19, totalnya itu 3,37 triliun dialokasikan kepada 3,14 triliun untuk Kementerian Kesehatan, 27,68 miliar untuk Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, 106,79 miliar untuk Deputi Bidang Logistik BNPB, 12,78 miliar untuk gugus tugas, 82 miliar untuk Mabes TNI. Penggolongan industri menurut fisik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, industri makanan, minuman, dan tembakau. 2. Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit. 3. Industri kayu dan barang dari kayu. 4. Industri kertas dan barang dari kertas. 5. Industri kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. Yang keenam, industri galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara. Yang ketujuh, industri logam dasar. 8. Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya. Yang ke-9, industri pengolahan lainnya. Transformasi industri manufaktur. UNINDO membagi 4 kategori negara berdasarkan kontribusi industri manufakturnya terhadap PDB, yaitu sebagai berikut. Non-industri kurang dari 10%, industrializing 10-20%, semi-industri 20-30%, dan industri yaitu lebih dari 30%. Pada tabel terlihat bahwa pada triwulan ketiga tahun 2020, beberapa negara di belahan dunia mengalami perlambatan. Negara industri tersebut melaporkan kerugian sebesar 5,9%. Hal ini disebabkan karena ada dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, serta ketidakpastian penetapan tarif dari Uni Eropa. Dan terlihat juga pada tabel, misalnya output pada Amerika Utara itu mengalami penurunan sebesar 6,1%, sedangkan di Asia Timur mengalami penurunan sebesar 5,9%. Di Indonesia, pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan pada triwulan keempat tahun 2019, yaitu sebesar 4,97%. Pertumbuhan triwulan keempat tahun 2019 ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha, terutama sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan ini memiliki sumber pertumbuhan paling besar dibandingkan yang lainnya, yaitu sebesar 0,8%. Industri pengolahan tersebut pada triwulan keempat tahun 2019 itu sebesar 3,7%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2018, yaitu sebesar 4,2%.
Tabel tersebut menggambarkan bahwa 3 sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2015 hingga 2018 terlihat bahwa kontribusi industri pengolahan non-migas memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan kontribusi sektor yang lainnya terhadap pertumbuhan PDB. Berlanjut ke slide selanjutnya, ini merupakan data dari pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas di Indonesia, yaitu pada sektor industri karet, barang dari karet dan plastik. Pada tahun 2019 cenderung mengalami tren penurunan. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor sebenarnya. Di antaranya adalah kontraksi pada subsektor karet, barang dari karet dan plastik sebesar 5,2% dan alat angkutan sebesar 3,4% pada tahun 2019. Selain itu juga tren perlambatan atau penurunan pada industri karet, barang dari karet dan plastik ini juga diakibatkan oleh serangan jamur Pestalotiopsis pada tanaman karet, sehingga produksi karet pada tahun 2019 itu mengalami tren penurunan. Berlanjut pada data pertumbuhan subsektor industri pengolahan non-migas, bisa kita lihat pada sektor industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh sekitar 15,3% pada tahun 2019 dan menjadi salah satu kontributor pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas. Kemudian secara kumulatif pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa subsektor tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang kertas, farmasi dan obat itu mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sekitar masing-masing 15,3%, 8,9%, dan 8,5%. Pertumbuhan subsektor tekstil dan pakaian jadi ini didorong oleh peningkatan ekspor dengan memanfaatkan momentum akses pasar ke negara Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian kita berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya dengan catatan atau atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik, sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita berlanjut ke manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah kenaikan pendapatan negara melalui ekspor dan impor, kemudian cadangan devisa, transaksi modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Materi selanjutnya adalah Standard International Trade Classification. Klasifikasi perdagangan internasional standar atau SITC adalah klasifikasi barang yang digunakan untuk mengklasifikasikan ekspor dan impor suatu negara untuk memungkinkan perbandingan berbagai negara dan tahun. SITC ini disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1962 sebagai sistem penggolongan produk perdagangan. Adapun persyaratannya, yang pertama adalah penyusunan SITC ini didasari tidak hanya dari sifat material dan fisik produk, namun juga dari tahap pengolahan dan fungsi ekonomi produk tersebut. Kemudian yang kedua, SITC kode bertujuan untuk memfasilitasi analisis ekonomi. Dan yang ketiga, sistem pengkodean SITC meliputi hanya sampai 5 digit saja. Adapun kode dan klasifikasi SITC, kita bisa lihat pada tabel bahwa kode satu digit pertama yang menggambarkan angka 0 itu termasuk pada makanan dan hewan. Kemudian satu digit pertama angka 1 menggambarkan minuman dan rokok. Nomor 2, kode 2 menggambarkan bahan mentah, ternakan kecuali bahan bakar. Kemudian nomor 3, kode nomor 3 itu mineral, bahan bakar dan lainnya. Kode angka 4, minyak dan lemak hewani dan nabati. Kode 5, kimia dan produk lainnya. Kode 6 menggambarkan manufaktur dasar. Kode 7 menggambarkan mesin transportasi dan peralatan. Kode 8 menunjukkan barang manufaktur lainnya.
dan kode 9 menunjukkan barang lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan. Selanjutnya, sistem harmonised HS. Sistem harmonised adalah sistem standar internasional dari nama dan nomor untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan. HS Code adalah sistem klasifikasi barang perdagangan dunia untuk mempermudah menetapkan tarif, mencatat transaksi perdagangan, mengontrol transportasi, dan melaporkan data statistik perdagangan. HS Code menjadi dasar mengklasifikasikan produk ekspor-impor di Indonesia dan diterjemahkan ke dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI yang menjelaskan tarif per produk. HS Code ini sudah disusun sejak 1986 oleh suatu kelompok studi dari World Customs Organization yang disahkan pada suatu konvensi yang disepakati oleh 70 negara yang sebagian besar dari Eropa. Tapi sekarang hampir semua negara turut andil ratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkan melalui Kepres nomor 35 tahun 1993. Di Indonesia, sistem penggolongan barang perdagangan pernah menggunakan sistem 10 digit dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI yang menjabarkan lebih rinci dari 6 digit HS Code. Per 1 Maret 2017, HS Code di Indonesia mengikuti AHTAN dari ASEAN yang menggunakan sistem 8 digit. Penjabaran digit HS 2 digit pertama merupakan bab pengklasifikasikan utama. Contoh 09 adalah kopi, teh, mate, dan rempah-rempah. 4 digit pertama merupakan pos yang mengidentifikasikan kelompokan dalam suatu bab. Contoh 09.1 kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak, dan sekam dan kulit kopi. Pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. 6 digit pertama merupakan subpos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam satu pos. Contoh 09.01.11 sama dengan kopi tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya. 8 digit pertama merupakan subpos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia, berasal dari teks ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature atau AHTN. Pos tarif ini menunjukkan besarnya perbedaan BM, PPN, PPNBM atau cukai, serta tidaknya peraturan tata niaganya. Contoh 09.01.11.10 kopi tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya, Arabica, WIB atau Robusta OEIB. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas tujuan HS Code. Yang pertama yaitu memberikan keseragaman dalam klasifikasi produk ekspor-impor yang sistematis. Yang kedua yaitu memudahkan pengumpulan data dan laporan statistik ekspor-impor. Yang ketiga yaitu memberikan sistem yang resmi secara internasional dalam pemberian kode, penjelasan, dan klasifikasi untuk masing-masing produk perdagangan ekspor-impor. Dan yang terakhir yaitu untuk menghitung total biaya mendarat produk dan suku cadang impor, dan untuk mengidentifikasi peluang penjualan dan pengadaan di luar negeri. Kemudian di sini dapat kita lihat data ekspor Indonesia pada tahun 2020, yaitu pada bulan Januari totalnya yaitu sebesar 13,632 sekian, dan untuk bulan Desember yaitu sebesar 16,538 sekian. Jadi dapat kita lihat data ekspor pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Kemudian di sini kita lihat data neraca perdagangan Indonesia total periode 2015 hingga 2020. Untuk total perdagangannya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 ini mengalami
peningkatan sebesar 5,79%. Namun untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 10,06%. Kemudian kita lihat untuk ekspornya, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2015 hingga tahun 2019 ekspornya mengalami peningkatan sebesar 4,43%. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,61%. Nah, kemudian untuk impornya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,20%. Namun untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,34%. Kemudian untuk neraca perdagangannya di sini pada tahun 2015 hingga tahun 2019 ini selalu menurun. Namun untuk tahun 2019 hingga tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 705,04%. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat data secara keseluruhan dan data akhir pada periode Januari-Desember 2020. Untuk ekspor, bila dibandingkan dengan Januari hingga Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 2,61%. Kemudian untuk impor, bila dibandingkan bulan Januari hingga Desember 2019 ini mengalami penurunan juga sebesar 17,34%. Kemudian untuk neraca perdagangannya, yaitu Indonesia mengalami surplus sebesar 21,74 miliar dolar. Namun untuk migas, Indonesia mengalami defisit, yaitu sebesar 5,95 miliar dolar. Dan untuk non-migas mengalami surplus, yaitu sebesar 27,69 miliar dolar. Nah, kemudian ini kita lihat data terakhir, yaitu perkembangan perdagangan luar negeri periode Januari 2021. Kita lihat ekspornya. Bila dibandingkan Januari 2020, ekspor mengalami peningkatan yaitu sebesar 12,24%. Namun bila dibandingkan dengan Desember 2020 ini mengalami penurunan yaitu sebesar 7,48%. Kemudian untuk impornya yaitu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Januari 2020 yaitu sebesar 6,49%, dan bila dibandingkan dengan Desember 2020 yaitu penurunannya sebesar 7,59%. Kemudian untuk neraca perdagangannya itu mengalami surplus sebesar 1,96 miliar dolar. Namun tetap masih mengalami defisit yaitu untuk migas sebesar 0,67 miliar dolar, dan untuk non-migas masih mengalami surplus sebesar 2,63 miliar dolar. Jadi pada dasarnya perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat sehingga nantinya itu akan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan data-data tersebut, ekspor di Indonesia ini masih mengalami penurunan, jadi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini masih melambat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.